operasi milestone itu adalah suatu tahap ke tahap atau momen dari satu tahap ke tahap lainnya. Dan milestone perkembangan agama Islam di Nusantara ini merupakan adalah perkembangan dari tahap satu ke tahap lainnya mengenai agama Islam yang berada di Nusantara. Milestone perkembangan Islam di Nusantara ini dibagi menjadi 6. 1 adalah masuknya agama Islam, 2 penyebaran agama Islam, 3 berdirinya kerajaan agama Islam, keempat adalah perubahan sosial, kelima adalah pelembagaannya, dan yang keenam adalah Islam modern. Di sini akan menerangkan dari satu persatu. Masuknya agama Islam itu ada beberapa teori, termasuk dari teori Hijrah, teori Cina, teori Arab, dan teori Persia. Dikatakan dalam teori bahwa Islam masuk ke Nusantara itu mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Saya akan menerangkan salah satu teorinya saja, yaitu teori tentang teori Arab. Teori Arab atau teori yang dikembangkan oleh Buya Hamka adalah teori yang memperkenalkan Islam masuk dari Arab dan disebarkan melalui pedagang-pedagang. Contohnya, bukti-buktinya adalah adanya makam dari Fatimah bin Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur. Terus adanya kampung Arab di daerah Aceh dan lain-lain. Dan yang kedua merupakan penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam di Nusantara ini saat pesat-pesatnya yaitu oleh Wali Songo. Nah, perkembangan Islam atau penyebaran Islam pada saat Wali Songo ini memerlukan beberapa tahap atau beberapa strategi. Di antaranya adalah strategi pendidikan, perdagangan, perkawinan, tasawuf, kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Sebenarnya sebelum adanya Wali Songo itu sudah ada wali-wali lainnya, tetapi dikarenakan peranannya belum pesat, hal-hal tersebut itu belum mencuat ke permukaan. Dan yang ketiga adalah berdirinya kerajaan Islam. Berdirinya kerajaan Islam merupakan salah satu tonggak pesat berdirinya agama Islam atau penyebaran agama Islam, yaitu melalui politik. Jika disebutkan seperti halnya jika pemimpinnya beragama Islam, maka rakyat-rakyatnya akan mengikuti pemimpinnya dan beragama Islam. Terus dengan berdirinya kerajaan Islam ini, contohnya adalah kerajaan Tidore Ternate dan kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, dan kerajaan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial yang paling ketara di antara semuanya? Perubahan sosial yang paling ketara adalah saat penghapusan sistem kasta. Islam masuk di Indonesia itu dengan cara damai dan menghapuskan sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut menyengsarakan rakyat dan menyengsarakan masyarakat. Adanya perbedaan di antara masyarakat ini membuat didiskriminasikan. Dan yang kelima adalah peradaban Islam atau pelembagaan Islam. Nah, pelembagaan ini bisa kita lihat melalui pesantren, organisasi, dan bidang ekonomi lainnya. Contoh pesantren yang sudah dilembagai oleh dari dahulu adalah pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dan pesantren-pesantren ini buktinya sangat efektif untuk memajukan agama Islam atau mendorong kepemahaman tentang agama Islam. Dan yang terakhir adalah Islam di masa modern. Dikarenakan Islam masuk di Indonesia ini dengan cara damai, terus menghargai dengan masyarakat, tidak berada di tengah-tengah, tidak berada di kiri dan di kanan, tapi dia berada di tengah-tengah, maka masyarakat tertarik untuk masuk agama Islam. Dan buktinya hingga sekarang Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas yang berada di Indonesia. Sebelum itu ada tambahan tentang Wali Songo. Wali Songo melakukan strategi yang paling mencolok adalah strategi tentang akulturasi. Nah, strategi akulturasi ini bukti dari gimana agama Islam itu beradaptasi dengan budaya-budaya terdahulu. Contohnya adalah di Kudus. Di Kudus, Islam tidak menyembelih sapi untuk kurban, tapi menyembelih kerbau dan lain-lain. Dikarenakan pada saat itu agama Hindu di Kudus itu sangat banyak, dan agama Hindu itu menghormati
yang namanya sapi dan mensucikan sapi. Contoh lainnya adalah tentang ingkung. Ingkung dulunya adalah manusia, dan sekarang semakin berkembangnya zaman dan semakin adanya Islam, ingkung diganti dengan ayam. Dan yang terakhir adalah contohnya dari dupa. Dupa dulu yang digunakan untuk sesembahan dan lain-lain dalam agama Islam itu digunakan sebagai wangi-wangian, dan disebutkan bahwa malaikat itu menyukai hal-hal yang wangi, dan diharapkan wangi-wangian itu untuk mendatangkan doa-doa dari malaikat dan menenangkan kita. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.